Melanjutkan film Cross Zero pertama, cerita diawali dengan memperkenalkan pria bernama Kawaishi yang baru terbebas dari penjara, di mana tindakan kejahatannya yang telah menghabisi nyawa orang lain sekitar 2 tahun lalu sama sekali tidak membuat sang ibu merasa senang akan kebebasannya, bahkan tidak mengizinkannya untuk pulang. Lokasi pertama yang Kawaishi kunjungi adalah makam pria bernama Bito. Selaku orang yang telah dihabisinya 2 tahun lalu, ia yang pada waktu itu adalah orang terkuat di Suzuran, memimpin tawuran besar dengan sekolah lain bernama SMA Housen. Namun alih-alih bertarung secara jantan, Kawaishi justru menggunakan sebilah pisau untuk menghabisi Bito selaku pimpinan dari pihak musuh. Masih sambil meratapi kesalahannya, Kawaishi dibuat terkejut oleh kemunculan siswa Housen yang salah satunya bernama Matoba, di mana kebebasan yang telah lama dinanti membuat Kawaishi sadar jika SMA Housen masih menyimpan dendam atas tragedi di masa lalu sehingga dan ya, pelarian pun terhenti tepat di depan seri Jawa CS yang sedang berkumpul, di mana Matoba yang tidak ingin ada perselisihan di antara mereka, lekas menyerahkan Suzuran agar tidak ikut campur dalam masalah ini, karena setelah tragedi tawuran yang memakan korban jiwa, kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian damai selama tidak ada yang melanggar, dan karena Kawaishi saat ini berstatus warga biasa, maka Housen bebas melakukan apapun terhadapnya. Genji CS yang kebetulan ada di area itu lekas datang ke sana untuk menanyakan akar permasalahan yang sedang terjadi, di mana kedatangan yang tidak diharapkan membuat salah satu anggota Housen menyarankannya agar tidak ikut campur, membuat Genji spontan melakukan penyerangan tanpa mengetahui jika perbuatannya saat ini telah melanggar perjanjian damai yang sudah dipertahankan selama kurang lebih 2 tahun. Alhasil, perjanjian damai itu pun menjadi kadaluarsa setelah identitas Genji selaku pemimpin terbongkar, di mana Serizawa yang berusaha meyakinkan bahwa Genji tidak mengetahui apa-apa tentang persoalan ini. Hal itu sama sekali tidak membuat Matoba mengurungkan niat, bahkan mengancam jika dalam waktu dekat akan terjadi tawuran besar seperti di masa lalu. Pemimpin Housen bernama Narumi Taiga yang langsung diberitahu terkait kejadian sebelumnya, lekas mengumpulkan pasukan untuk mendeklarasikan perang, di mana salah satu petinggi yang menggunakan payung bernama Ryo bahkan diingatkan untuk tidak lagi menahan diri saat berkelahi, karena lawan yang akan dihadapi adalah SMA Suzuran selaku musuh bebuyutan mereka. Di tengah perbincangan itulah, datang pria bernama Wasyo yang mengaku pindahan dari Suzuran, di mana nada bicaranya yang tinggi dan memiliki semangat Yuang ingin bertarung, cukup membuat Narumi tertarik untuk berhadapan dengan pria itu, tetapi setelah mendapat satu pukulan dari petinggi berambut pirang bernama Kuma, Wasyo jujur terkait dirinya yang sangat membenci Suzuran. Ia yang merasa paling lemah di sekolah itu, kini memutuskan untuk tidak kembali dan pindah ke sekolah Housen, sehingga tanpa pikir panjang, Narumi pun lekas menerima kedatangannya. Matoba, hari pertama berada di SMA Housen, Wasyo melihat perbedaan murid di sana, di mana Narumi selaku pemimpin dapat menyatukan semua orang, tidak seperti Suzuran yang terpecah belah. Hingga tak lama, adik dari Bito juga datang sehingga langsung diberitahu terkait Suzuran yang telah melanggar perjanjian. Si adik bernama Tatsuya yang ragu bisa menang, mengingatkan jika Bito kakaknya sudah mati dan melakukan balas dendam sama sekali tidak ada manfaatnya. Yo, Suzuran tataku. Sementara itu, Genji yang mengadakan pertemuan dengan Serizawa mendapat tawaran kerjasama untuk menghadapi SMA Housen. Ia yang menolak jika harus berada di bawah kepemimpinan Serizawa, memilih untuk mengalahkan Rindaman terlebih dahulu demi mempersatukan Suzuran, dan tidak peduli jika Serizawa CS tidak berpartisipasi dalam perang nanti. Genji, Housen damen da yo. Demi menambah anggota, Makise dan rekannya lekas mengelilingi satu sekolah untuk meminta partisipasi para murid agar ikut bergabung. Ia yang mendengar salah satu murid di sana malah mengejeknya dengan sebutan botak. Hal itu tentu seketika membuatnya emosi, sehingga inilah yang terjadi. Setelah membuat si murid tumbang dengan satu sundulan, Makise dihubungi seorang gadis yang ingin mengajaknya kencan esok hari, sedangkan Izaki yang saat ini menemui Kirishima CS, permintaannya langsung ditolak oleh mereka dengan alasan tidak menyukai Genji, sehingga Izaki hanya dapat mengingatkan Kirishima agar selalu bersiap jika suatu saat berhadapan dengannya.
Di tempat lain, Kawaishi menemui Ken yang saat ini bekerja di bengkel. Ia yang ternyata bersahabat dekat dengan pria itu, kini lekas menanyakan alasan Ken tidak lagi bekerja dengan Yakuza. Dan setelah mengetahui alasannya, Kawaishi langsung pergi menemui mantan bos Ken untuk melamar sebagai kroco. Namun permintaannya ditolak dengan alasan Kawaishi tidak cocok dengan profesi tersebut. ガキが気がって笑わせんじゃねえぞ。おい。 Keluar dari ruangan, Kawaishi dihampiri anak buah si bos yang ingin memberitahukan sesuatu. Ia yang diketahui ingin bekerja seperti mereka, lekas diberi tawaran yakni menghabisi saingan bisnis si bos yang tiada lain adalah Genji. Karena bisa jadi dengan cara seperti itu, si bos akan berubah pikiran dan menerima Kawaishi sebagai anak buahnya. きつくてよ。おいな、体壊してそう長くねえんだよ。 Tokaji yang mendengar jika Mikami bersaudara memutuskan keluar dan bergabung dengan Genji, tentu merasa sangat marah atas pengkhianatan mereka. Namun Serizawa sendiri tidak mempersulit keputusan mereka, karena memang sebelumnya dia sudah kalah dalam tawuran, dan karena tidak ingin ada perselisihan, Mikami lekas memberikan hadiah berupa lem super untuk Tokyo sebagai bentuk persahabatan mereka. 頭割れたら攻めライン Tepat di hari penyambutan Mikami bersaudara dalam kelompok Genji, Chuta seketika datang memberikan informasi terkait Makise yang kali ini dianggap menghilang. Di mana sosok itu yang seharusnya datang untuk membahas rencana pergerakan saat ini, rupanya tengah sibuk menyiapkan jebakan demi menakut-nakuti gebetannya. Setelah menyimpan ular palsu di area yang dirasa cocok, Makise langsung menemui gebetannya untuk kencan sesuai rencana, yang mana setibanya di lokasi, ia pun mulai bersandiwara demi menakuti si gebetan dan... Naas, kencan itu pun disadari oleh Chuta CS yang memang sedang mencari keberadaan Makise, sehingga tepat saat pria itu akan menjalankan niat busuk kedua, mereka lekas menghentikan Makise demi menjauhkannya dari hal-hal yang berbau maksiat sehingga... なんじゃありゃあおもちゃのヘビでいいとこ見せて一気に落としてやっちゃう時に使おうと思ってたロメロのスケ顔に流れて Tanpa Suzuran ketahui, murid SMA Housen kini mulai bergerak untuk melakukan serangan secara mendadak, di mana Choji dan Kroco yang jadi sasaran pertama dalam pembantaian benar-benar dibuat kewalahan oleh Ryu. Bukan hanya Choji, Tokaji yang baru selesai belanja di warung Teh Yuli pun juga kedatangan tamu tak diundang. Dia menemaki CS yang ikut jadi sasaran dalam penyerangan kali ini harus berhadapan dengan Wasio CS laku murid pindahan dari Suzuran dan... Dampak dari penyerangan itu, Choji mengalami kejang hebat sedangkan Tokaji babak belur namun masih sanggup untuk berdiri. Dia menemaki CS yang masih mampu memberikan perlawanan terus berusaha bertahan dan saling melindungi satu sama lain. Dan setelah Kroco Housen berhasil dikalahkan, tersisa Wasio yang hendak menusuk Makise menggunakan sebilah pisau tetapi... Dan ya, perbuatan Wasio yang dianggap tidak mencerminkan pria sejati membuat Narumi lekas mengambil kebijakan yakni mengeluarkannya dari Housen. Ia juga memberikan pesan untuk Makise terkait rencananya yang ingin duel 1 lawan 1 melawan sang pimpinan Suzuran. Dan kini Narumi tidak tertarik menghadapi Makise yang sudah babak belur. めっちゃいい時にタイマンで蹴りつけようや Keesokan harinya Genji yang sudah mengetahui terkait kejadian semalam diingatkan Izaki untuk segera mengambil keputusan. Ia yang berperan penting sebagai pimpinan tertinggi seharusnya tidak berdiam diri saat menghadapi masalah besar seperti saat ini. Namun karena Genji tidak tahu harus berbuat apa, Izaki yang mengaku punya rencana pun memberitahu Genji untuk sabar terlebih dahulu sampai waktunya tiba. じゃあどうすりゃいいんだちょっと預けろ Dan inilah rencana yang dimaksud. Izaki lekas menemui Serizawa tanpa sepengetahuan Genji untuk menantangnya duel 1 lawan 1. Ia yang berharap sosok itu mau ikut berpartisipasi dalam tawuran. Ia mengajukan kesepakatan untuk Serizawa bergabung jika dirinya menang dalam duel ini, tetapi... そういや、お前とは一度もやったことなかったな。 Genji yang melampiaskan para rusingnya dengan minum-minum, tidak memperdulikan luka yang ingin mendengar keluh kesahnya. Hingga tak lama, seorang bartender seketika mengajaknya ke salah satu ruangan di mana sang ayah rupanya sedang berada di tempat itu, ingin meminta keterangan terkait Genji yang sepenuhnya belum jadi pemimpin di Suzuran. スズラン取るなんて偉そうなこと抜かした割にはお前。
Di sana si ayah yang juga ingin mengetes pukulan Genji lekas meminta putranya agar menyerang, di mana si ayah yang tanpa diduga mampu menghindari serangan termasuk memukul balik dengan sekuat tenaga, kini mengingatkan putranya untuk jangan pernah mengasihani lawan dan harus bisa mengontrol diri sebelum melakukan sesuatu. Sambil memikirkan perkataan si ayah, Genji yang hendak pulang ke rumah mendapat kendala yakni tidak bisa menyalakan sebatang udud, hingga pada akhirnya ia secara kebetulan bertemu dengan Narumi yang saat ini belum saling mengenal satu sama lain, di mana dalam pertemuan singkat mereka, Genji diberi korek api sebagai ganti dari koreknya yang telah rusak. Si ayah yang juga sedang dalam perjalanan pulang meminta anak buahnya pergi duluan meninggalkan dirinya yang ingin buang air kecil. Ia sama sekali tidak menyadari jika pergerakannya telah diawasi oleh Kawaishi yang berniat untuk menghabisinya dan... Mendengar hal itu, Genji yang segera datang ke rumah sakit meminta semua anak buah ayahnya keluar dari ruangan, sedangkan Kawaishi yang kali ini tidak bisa berpikir tenang, malah mendapat kabar terkait si bos Yakuza yang masih hidup. Ia diingatkan untuk benar-benar menghabisinya sebelum kedepannya jadi buronan Yakuza. 川西、相手はまだ生きてるぞ。回復して喋られたら全部終わりだ。柏に話して、ちゃんと段取りつけてあるからよ。 Keesokan harinya, Genji kembali melakukan duel dengan Rindaman berharap Suzuran dapat segera bersatu. Namun seperti biasa, ia belum mampu mengalahkan sosok itu, bahkan Serizawa pun menyarankannya agar lekas berhenti, di mana Rindaman mengingatkan Genji untuk tidak melakukan hal sia-sia jika tidak ingin mengulang kembali semuanya dari awal. Wasio yang kembali berulah atas dasar kebenciannya terhadap Suzuran, kehadirannya ke tempat itu sama sekali tidak disadari oleh satupun murid di sana, di mana Genji yang baru tersadar dari pingsannya cukup dibuat terkejut saat mendapati salah satu bangunan sekolah sudah dilahap si jago merah. Hingga tak lama, Tokyo datang ke sana, memperlihatkan korek api yang ditemukan dari lokasi kejadian. Genji yang menganggap masalah ini sepele, membuat Tokyo yang geram memutuskan pergi untuk membereskan masalah ini. Ia yang malah dianggap tidak bisa berbuat apa-apa. Dengan kepalanya yang baru menjalani operasi, tentu semakin dibuat emosi hingga menghantam babatok Genji. Tokyo benar-benar kecewa terhadap Genji yang tidak berperan baik sebagai pemimpin, di mana saat menghadapi masalah seperti ini, Genji masih belum mengambil keputusan sedikit pun. Nagore yo, Genji! Ujiou shiteんじゃねえんだ! Nagore yo. Hora. Bukan hanya Tokyo, Serizawa yang juga kecewa terhadap Genji lekas menganggapnya tidak becus jadi pemimpin karena sejak kehadirannya ke sekolah Suzuran, para murid justru makin terpecah belah tak karuan. Ia mengingatkan bahwa jadi sosok pemimpin itu bukan hanya tentang mengandalkan otot, namun mendapat kepercayaan untuk merangkul semua orang. Perbuatan Wasio semalam yang diketahui oleh murid SMA Housen lekas menjelaskan jika apa yang dilakukannya adalah demi memancing Suzuran supaya memberikan perlawanan, dan sesuai prediksi, Genji CS akhirnya datang ke sana untuk membahas tawuran yang ingin diadakan esok hari. Meski Genji cukup dibuat terkejut oleh sosok Narumi karena mereka sempat bertemu namun tidak saling mengenal. Narumi Taiga da. Untuk menambah kekuatan tempur, Mikami bersaudara lekas menemui Kirishima untuk meminta para murid baru agar ikut berpartisipasi, di mana Genji sendiri memohon dengan menggunakan speaker pengumuman agar semua orang membantunya menghadapi SMA Housen, bahkan memelas, meski dia tidak dianggap pemimpin oleh mereka. Sementara itu, Kawaishi yang nekat datang ke rumah sakit demi menghabisi ayah Genji dihentikan oleh Ken yang tidak ingin sahabatnya melakukan kesalahan. Ia mengingatkan agar Kawaishi belajar dari pengalaman dan berusaha menjadi sosok yang lebih baik sampai akhirnya... Di tengah perdebatan, ayah Genji yang rupanya sudah sadarkan diri sejak awal meminta anak buahnya agar menghentikan perselisihan. Ia berterima kasih terhadap Ken yang telah menyelamatkan hidupnya dan membebaskan mereka berdua sebagai balas budi, sehingga Kawaishi yang akhirnya ingin berubah memutuskan pergi dengan Ken untuk ikut kerja serabutan.
Keesokan harinya, Genji yang sama sekali tidak mendapat anggota tambahan, hanya memiliki sedikit anak buah yang siap untuk ikut tawuran, bahkan Kirishima yang awalnya akan membantu, kini mengurungkan niat karena jumlah mereka tidak akan cukup untuk mengalahkan SMA Housen. Mendengar hal itu, Genji yang tidak ingin semua rekannya ambil resiko pun lekas membubarkan anggota dan memilih pergi begitu saja. Makise yang menganggap Genji serius dengan perkataannya, diingatkan Izaki jika pemimpin mereka bukanlah sosok yang gampang menyerah seperti itu, sehingga ia yang sadar Genji telah pergi seorang diri, membuat mereka lekas memutuskan untuk tetap berangkat menuju ke lokasi tawuran. Bahkan Serizawa yang mendengarnya juga akan ikut berpartisipasi dalam tawuran ini. Berlokasi di lapangan sekolah SMA Housen, Genji yang datang seorang diri membuat Narumi lekas menganggapnya hanya lelucon, dan ketika ditanya terkait mana anak buahnya, Genji menjawab bahwa dirinya sendiri saja sudah cukup untuk membantai habis para murid Housen sampai tak tersisa dan... Di tengah pertarungan yang masih berlangsung, Genji yang tidak menduga rekannya termasuk Serizawa CS akan datang, cukup terkejut melihat kedua kubu bersatu di bawah kepemimpinannya, sehingga Genji yang semakin bersemangat untuk memenangkan tawuran tanpa banyak kincong, langsung memberikan komando untuk memulai penyerangan sehingga... Takiya Genji! Okujou made agatte koi! Setelah area luar berhasil didominasi, Genji CS mulai masuk ke dalam untuk lebih cepat mencapai puncak, di mana siswa Housen yang terus berdatangan dari berbagai sisi cukup membuat mereka kerepotan saat menghadapinya, hingga siswa susuran harus terbagi jadi beberapa bagian untuk mengatasi masalah ini. Makise yang membrutal seorang diri terpojok di salah satu ruangan di mana Narumi tengah santai mengisi perutnya yang keroncongan. Ia yang diajak duel 1 lawan 1 tanpa ada yang mengganggu, tentu menerima tantangan tersebut tanpa sedikit pun merasa ketakutan dan... Ya, terjadilah pertarungan sengit antara Makise melawan Narumi selaku pemimpin para Housen, di mana Makise yang dikenal sebagai gorila suzuran nyaris saja dapat mengimbangi kemampuan sosok itu meski tetap kesulitan untuk mengalahkannya sehingga... Genji bersama rekannya yang kini hampir mencapai puncak, mendapat kendala lain yakni akses jalan menuju atas tertutup, dan bersamaan dengan itu, Matoba dan anak buahnya datang ke sana sehingga Serizawa meminta Kroco agar membukakan akses jalan sebelum selesai dengan si Matoba, termasuk para murid Plontos yang masih ingin berhadapan dengan mereka. Setelah Kroco membuka akses jalan, Izaki meminta Genji dan Serizawa untuk lekas maju ke tahap selanjutnya, yang mana saat masih menaiki tangga, mereka dihadang oleh Ryo yang hanya mempersilahkan Genji untuk pergi. Namun sebelum membiarkan mereka berduel, Genji lekas memperingatkan Ryo bahwa Serizawa bukanlah lawan tandingnya. Sesampainya di atap gedung, Genji yang kelelahan pun diberi air minum oleh Narumi sebelum memulai pertarungan. Ia yang respect dengan lawan yang akan dihadapinya kali ini membuat Genji semakin terpacu untuk memenangkan tawuran karena rekannya yang ada di bawah sudah memberantas Kroco Housen sampai habis tak tersisa. Sementara Genji fokus menghadapi Narumi, kita akan melihat Serizawa yang kali ini nyaris dibantai habis oleh Ryu. Ia yang diremehkan karena dianggap tidak sesuai dengan rumor yang beredar kini lekas kembali bangkit untuk mulai serius dalam menghadapi lawannya sehingga... Di tengah duel sengit yang masih berlangsung, Wasio kembali menampakkan diri yang seperti biasa hanya ingin membuat gara-gara. Ia yang berniat menusuk Genji dengan sebilah pisau, berhasil digagalkan oleh Tatsuya yang kebetulan ada di sana, sehingga inilah yang Narumi lakukan kepada pria itu. Setelah memastikan tidak akan ada lagi yang mengganggu laju pertarungan, duel antara Genji dan Narumi pun kembali dilanjutkan untuk segera membereskan masalah ini, di mana Serizawa yang sudah selesai dengan Ryo juga datang untuk melihat akhir dari perjuangan sang pemimpin susuran sampai akhirnya...
Dan ya, Genji yang berhasil memenangkan duel, kini dibopong oleh Serizawa yang membantunya untuk segera berjalan. Dan dalam perjalanan meninggalkan lokasi, ia yang melihat Wasio ingin kembali lantas memaafkan kesalahannya. Dan selang beberapa tahun semenjak kejadian itu, Genji hanya perlu menuntaskan misi terakhirnya, yaitu mengalahkan Rindaman tepat di hari terakhirnya berada di sekolah tersebut, sehingga 花を持たせるつもりはねえぞ。tamat.